Nah, sekarang mau ngobrolin terkait dengan mindset dalam bisnis. Ketika kita berbisnis, kan itu butuh visi, misi, tujuan. Dimana terkait dengan mindset kita atau cara membuat dari visi atau misi di dalam bisnis. Nah, jadi ini penting banget. Itu ibarat kita melekat di dalam diri kita gitu. Jadi visi dan misi itu kaitannya sama value atau nilai dan juga karakter diri kita nih. Karena apa? Ini nggak ada hubungan sama market dulu ya. Jadi visi misi dalam bisnis ini erat kaitannya sama apa yang dicita-citakan founder atau apa yang dicita-citakan owner dalam bisnis itu. Misalnya dia visi pengen jadi leader di dalam bidang kesehatan farmasi di area misalnya kayak gitu. Karena apa? Dengan visi itu dia bisa membantu orang banyak. Kemudian misinya apa? Saya sebanyak-banyaknya membantu orang misalnya. Jadi artinya kedua hal ini erat kaitannya yang tidak bisa dipisahkan sama si foundernya atau si owner dari yang bakal mendirikan perusahaan tersebut. Setelah kita membuat visi, misi, dan perencanaan yang bagus, ada kemungkinan nggak bisnis yang kita jalankan itu gagal? Atau kalau sudah bagus semua dari mulai visi, misi, dan perencanaan, bisnis itu pasti sukses? Nah. Ya, jadi teman-teman, bisnis itu pasti sukses, bisa. Dan bisnis juga pasti gagal, ya bisa juga. Artinya apa? 50-50. Tapi ketika kita visi kuat, perencanaan kuat, dan kita sudah matang, atau seenggaknya kita yakin akan apa yang kita rumuskan, nah kegagalan bisa diminimalisir. Atau pahit-pahitnya, kalaupun gagal, kita itu tahu celah untuk bangkit laginya. Karena apa? Kita ngerti caranya, kita ngerti polanya. Bukankah kita ngambil pelajaran terhadap apa yang kita alami ketika kecil? Ketika kita kecil, toh ada rezekinya juga. Ibu kita tiba-tiba ngasih makan kita. Kan kita tinggal nangis. Nah, sama di dalam bisnis juga. Ketika kita punya pegangan visi, misi, dan juga perencanaan yang baik, walaupun bisnis itu gagal, tapi kita tahu caranya, baik itu setup bisnisnya dan yang lain-lainnya. Karena apa? Kemampuan terpenting adalah kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dan kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan diri terhadap kondisi apapun. Nah, tadi sudah dijelasin biar bisnis kita bertahan apapun kondisinya itu kan harus ada kemampuan beradaptasi atau agile yang sering kita sebut. Nah, kemampuan adaptasi seperti apa nih yang bisa membuat bisnis kita itu tetap bertahan? Coba dijelasin Kak, seperti apa? Nah, jadi saya ngambil dari agility dulu. Agility itu artinya itu lincah. Jadi kita itu lincah, lihai atau pandai dalam men-switch. Switch artinya berpindah dari satu kuadran ke kuadran lain. Bahasanya kayak gitulah. Tapi sederhananya gini. Yang paling penting dari itu semua, kemampuan menyesuaikan diri itu adalah datang dari diri kita dulu. Diri kita, reputasinya itu bagus. Jadi dimanapun kita berada, kita itu reputasinya bagus. Walaupun kita di tempat yang jelek sekalipun. Nah itu paling penting dulu ya teman-teman. Kemampuan beradaptasi dimulai dari modal diri kita. Baru kemampuan yang kedua adalah bagaimana kita dulu ketika kita bangun networking dan kita bangun yang namanya persahabatan, pertemanan. Salah satu, dengan tulus. Bukan nama orang ya, tapi dengan tulus dan kita dengan nggak ada maksud mengelabui atau menipu orang. Nah itu bisa dimanfaatkan. Karena apa? Salah satu yang bisa menyelamatkan kita dari keterpurukan bisnis itu adalah ekosistem pertemanan kita. Ekosistem yang dibangun kita sejak mungkin 2, 3, 5, atau 10 tahun yang lalu, yang bisa jadi itu ada yang bisa mengangkat kita. Maka dari itu, teman-teman jaga yang namanya networking dan teman-teman jadilah reputasi yang bagus. Baru kemampuan berikutnya adalah kemampuan yang namanya kemampuan teknikal. Jadi kalau teman-teman misalnya lihai, taruhlah di bidang perlistrikan, di bidang per-AC-an, ketika nauzubillah teman-teman bangkrut di bidang yang lainnya, maka kemampuan itu yang dijual. Kayak misalnya teman-teman bisa nih ngomong di depan publik gitu. Atau bisa misalnya dia menyampaikan artikulasi yang baik dan benar, maka saran saya ketika teman-teman gagal di bisnis yang lainnya, maka kemampuan itu yang bisa dijual. Nah inilah yang disebut adaptasi, agility, dan juga kita bisa memanfaatkan itu untuk bangkit dari keterpurukan.
Berarti kemampuan yang tadi ya, ketika kita bisnis itu gagal di di bidang A. Nah, dengan kemampuan yang tadi yang kita miliki kan bisa membuat bisnis yang B, yang C. Berarti emang kita itu bukan fokus pada kegagalannya, pada masalahnya, tetapi fokusnya pada solusi, begitu ya. Nah, hal seperti itu bisa didapatkan yang mungkin ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang yang positif atau membaca buku atau apalagi nih yang bisa biar kita itu fokusnya pada solusi kan gitu. Nah, betul banget teman-teman. Jadi ini juga pelajaran. Nah, akhirnya jadi inget nih, pelajaran ketika saya dulu 2012 atau 2013, saya lupa. Ini saksinya ada istri saya. Ketika itu mungkin kebangkrutan real pertama saya ya. Saya ditipu sama orang gitu. Kemudian pada saat itu memang uang nggak ada sama sekali. Akhirnya saya mikirin masalahnya, tapi ini saya dapatnya dari mertua saya. Mertua saya bilang, ngapain mikirin masalahnya? Fokus pada solusinya. Karena apa? Ketika kita fokus pada solusi, maka, nah ini dia nih kata kuncinya, kreativitas di dalam otak kita, di dalam diri kita itu akan tumbuh. Maka dari itu tadi, kita akan mencari kemampuan apa yang bisa kita jual, kemampuan apa yang bisa kita sinergikan kepada orang lain. Dan pada saat itu betul, saya akhirnya mulai bangkit dan saya berkoordinasi atau berkolaborasi sama rekan, sama teman, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit cash flow-nya naik lagi, sedikit demi sedikit bangkit lagi. Dan bisa jadi itu bisa berulang terjadi, tapi nauzubillah jangan sampai kita hilang kemampuan yang tadi memikirkan solusi. Maka dari itu saya katakan memikirkan solusi adalah wajib daripada memikirkan masalah. Karena apa? Nah, ini saya masuk ayat Al-Qur'an, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Di situ ada ismu nakiro, ada ismu ma'rifat. Ma'rifatnya adalah solusinya dua di antara masalah satu. Jadi tenang. Ketika kita jatuh, ada solusi dua. Ketika kita jatuh lagi, ada solusi dua. Nah, bisa jadi kalau kita mikirin masalahnya, kita nggak ketemu solusinya satupun. Jadi mulai saat ini, tenangkan pikiran, berpikir kreatif, fokus pada solusi. Nah, permasalahannya gini kan, ketika orang sudah gagal, sudah bangkrut, itu kan banyak yang malah takut untuk mengambil solusi. Nah, gimana nih kita untuk manajemen risiko dalam mengambil solusi, biar yang kita ambil itu benar? Oke, jadi teman-teman sangat wajar ketika manusia terpuruk, ketika manusia jatuh, itu dia benar-benar down to earth, artinya benar-benar runtuh semua. Bisa jadi ibarat kayak kita habis jatuh, kejatuhan tangga dan lain sebagainya. Jadi udah di level yang paling bawah. Tapi ini saya ngambil dari Nabi Yunus. Nabi Yunus itu adalah nabi yang teman-teman tahu kan kisahnya. Dia itu di antara 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan di dalam perut ikan. Yang kedua, di dalam kegelapan malam. Kemudian yang ketiga, di dalam kegelapan laut. Jadi ada 3 lapis kegelapan. Bayangin, ada 3 masalah yang bertubi-tubi yang mungkin kecil banget untuk selamatnya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia yakin ada Allah yang maha penyayang dan pemurah. Tapi dia juga disertai dengan usaha dia. Yaitu usaha apa? Usaha dia tetap sadar. Usaha dia tetap untuk bisa keluar dari perut ikan tersebut. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Bagi teman-teman yang muslim, banyak-banyakin aja mendekat sama Allah. Banyak-banyakin aja sujud sama Allah. Kalau yang teman-teman yang lain, udahlah minta sama Tuhannya masing-masing. Itu yang paling minimal banget. Yang kedua, bergerak. Bergerak apa? Bergerak kepada teman-teman tadi. Networking teman-teman. Masa iya dari 1000 orang satu pun nggak ada yang mau ngebantu? Masa iya dari 100 saudara satu pun nggak ada yang membantu? Bisa jadi kita kurang keras, kita kurang bergerak, kita terlalu mentok. Ingat, solusi dari Tuhan itu tak terbatas. Kadang kita yang membatasi solusi tersebut. Nah, dari sekian banyak yang sudah dijelasin, kita langsung ke sesi kesimpulan aja, Kang. Nah, kesimpulannya apa nih, Kang, untuk sehari ini? Kesimpulannya saya bisa buatkan 5 poin. Yang pertama, tetapkan visi dan misi sesuai dengan nilai kita. Yang kedua, tetap fokus pada solusi apapun masalahnya. Yang ketiga, jangan jauh-jauh dari ekosistem atau pertemanan yang positif. Yang keempat, kalau udah mentok, jangan jauh-jauh juga dari namanya Tuhan yang menciptakan kita. Dan yang kelima,
jangan juga kita berhenti bergerak, terus bergerak. Insya Allah, saya yakin. Kenapa? 15 tahun saya berbisnis, ya sama dong. Udah jatuh bangun, udah pokoknya macam-macam. Bahkan udah pernah rugi dalam 1-2 hari, banyaklah ratusan miliaran pada saat itu gitu. Tapi ya, insya Allah kemudian hari Allah akan gantikan itu semua. Terima kasih.